Semoga audiens semua tidak bosan ya, melihat bentuk dan tampang saya. Itu. Baik, di sini topik yang akan kita bahas adalah tumbuh kembang dan gangguan pendengaran pada anak. Ini menarik sekali, ya, karena dari laporan-laporan apakah itu nasional atau internasional, ya, kejadian kalau dulu Dokter Fitri ya, orang menyebut dengan istilah tunarungu. Tapi saya kok tidak sampai hati ya menyebut tunarungu. Kenapa? Karena kalau ada orang tua membawa pasien, kemudian ada gangguan pendengaran, kurang pendengaran, kita menyampaikan anak bapak, anak ibu, putra bapak, putra ibu ini tunarungu. Maka kedua orang tua itu langsung down, Dokter Fitri. Ya. Jadi saya mencari istilah yang mungkin tahun 20 tahun mungkin ya, 15-20 tahun yang lalu saya menyebut dengan hambatan pendengaran. Kenapa hambatan pendengaran? Karena saya masih selalu berdasar kepada surat Al-Insyirah. Fa innamal usri usra, innamal usri usra. Pada saat kesulitan, di situ ada kemudahan. Ada yang menyebutkan bahwa kesulitan dulu baru kemudian kemudahan. Tapi kalau saya enggak. Saya menerjemahkannya, yang saya anut adalah Allah memberikan kesulitan itu sekaligus ada kemudahan. Tergantung kita pandai-pandai mencari kemudahan itu. Ya, ini. Nah, di sinilah mungkin masih banyak kontroversi, bagi saya tidak ada masalah. Nah, di ilmiah itu kontroversi itu hal yang biasa. Ya. Pernah tahun 2015 saya menyampaikan yang tadi disebutkan Dr. Gesit, obat-obat untuk saraf pendengaran. Ya. Ini saya sampaikan, apa saya berani menyampaikan karena saya punya data. Saya punya data itu sekitar 80% anak yang memakai obat ini saat datang tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, kemudian saya ikuti sampai 9 bulan, paling cepat 9 bulan, itu ternyata bisa mendengar, bisa bicara. Sehingga ini terus saya lakukan. Banyak pertentangan, ya enggak apa-apa pertentangan. Sesuatu yang baru itu mesti ada pertentangan. Rasulullah saja, ini saya bersama Ustaz. Rasulullah saja hamba yang paling sempurna saja masih ada yang menentang. Gitu. Baik, kita masuk ke materinya, yaitu gangguan pendengaran. Di sini merupakan suatu defisit sensorik yang paling sering terjadi pada populasi manusia. Ya, tadi saya sampaikan bahwa menurut survei yang ada, baik nasional maupun internasional, WHO, kejadiannya 0,1%, ternyata enggak. Ternyata cukup tinggi. Saya dalam seminggu itu kira-kira 2-3 pasien itu mesti ada pasien, ya, yang dengan gangguan pendengaran pada anak. Ya. Ada laporan di Indonesia itu termasuk 4 besar di Asia Tenggara. Tidak tahu ini Indonesia itu kok besar-besar semua, kenapa ya? Di sini ada Sri Lanka, Myanmar, India. Ya. Selanjutnya ada juga karena dulu orang menyebut dengan tuli ya, tuli kongenital, ini masalah serius dalam dunia kedokteran. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, ya, ini masalah serius, benar. Dan terutama sangat mengganggu kualitas hidup. Ini yang paling sering. Kalau terjadi pada anak-anak, dampaknya adalah bahwa anak itu tidak atau kurang mandiri. Setiap orang yang kurang mandiri pasti masa depannya kurang begitu sukses. Gitu. Ya. Nah, di sini terutama berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.
Jadi begini, sebagai ilustrasi, anak-anak yang dengan gangguan atau hambatan pendengaran itu saya istilahkan dengan tumbuhan. Ya, tumbuhan itu ada yang seharusnya misalnya tingginya sekian, tapi dia baru sekian. Yang penting ada tumbuhannya. Ya. Nah, untuk menumbuhkan kalau tanaman itu ya diberikan pupuk dan disiram. Gitu. Nah, pupuk ini adalah obat yang nanti akan saya singgung. Ya, ini. Nah, dengan adanya perbedaan pertumbuhan ini, maka wajar saja bahwa anak yang kurang pendengaran itu akan lebih lambat. Tapi kalau sudah terlampaui perbaikan kurang pendengarannya, ya dia bisa mandiri. Yang sering terjadi adalah orang tua pasien menyampaikan keluhannya. Dok, ini nanti kan anak saya menjadi terlambat dalam berkarya. Kemudian saya menyampaikan, apakah seorang yang sudah selesai pendidikan, katakanlah S1, S2, S3, atau SS yang lain, bisa langsung bekerja? Tidak juga. Ya, kan ada yang 5 tahun baru dapat pekerjaan. 10 tahun juga banyak. Bahkan kemarin ada, maaf ini agak sedikit semi politiknya, ada pertanyaan pada salah satu wapres. Nah, mungkin Dr. Fitri juga mendengar itu ya. Itu menyampaikan, saya ini sudah lulus S2, tapi kenapa yang dapat pekerjaan kok yang ada channel? Saya kok nggak dapat, kenapa? Jawabnya enak saja. Kalau nggak diterima ya jadi pengusaha saja. Bagaimana jadi pengusaha? Sekarang pengusaha pada bangkrut, gitu ya. Baik, inilah pertumbuhan itu tadi akan terganggu. Nah, ini sebenarnya untuk bisa menangani gangguan pendengaran pada anak, yang paling penting adalah deteksi ini kurang pendengaran. Ya. Ini bisa dengan screening, penjaringan. Insya Allah nanti kegiatan di FKWI, Departemen THT, kita akan melakukan ini ya. Ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan oleh orang tua, anggota keluarga, petugas kesehatan. Ya. Tetapi seringkali orang tua itu malu. Atau kalau nggak malu ya, wong bapak ibunya aja bisa mendengar kok. Ya anaknya mesti ya nanti bisa lah. Gitu. Kemudian petugas kesehatan, kadang-kadang apakah kurang cepat dalam mendiagnosis, atau mungkin aduh saya mau mensurvei atau screening ini menghabiskan waktu. Saya tidak screening juga, maaf ya, gaji saya sekian. Saya screening sampai ke desa-desa juga sekian, ngapain sulit-sulit. Nah, ini adalah kesadaran petugas kesehatan. Kemudian yang kedua, untuk mendiagnosis kurang pendengaran ini, mesti harus mencari penyebabnya. Sebagian besar terutama adalah tadi itu yang sudah saya sampaikan di sesi pertama. Kemudian selanjutnya deteksi ini, diagnosis ini mestinya dilakukan oleh dokter spesialis THT. Biasanya kita berupa tim, membuat tim. Ada spesialis THT, psikologi anak, dokter saraf, audiolog, ya, dan kemudian ini perlu monitoring. Ya. Nah, selama ini kita sadar, kita sangat-sangat tahu bahwa pendengaran itu merupakan alat komunikasi sejak lahir. Ya. Hanya saja orang tua atau keluarga anak itu kurang pemahaman mengenai ketulian. Malu, ini saya sampaikan tadi. Beban biaya. Saya nggak tahu kalau BPJS bisa masuk apa enggak. Bisa. Kemudian tidak mengerti harus periksa kemana. Ini tentunya yang harus dilakukan
penyuluhan oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatan jangan hanya pasif, tapi harus aktif. Ya. Deteksi dini ini biasanya kita membagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap kedua. Tahap awal ini sejak lahir, ya, sampai usia 5-6 bulan. Apakah benar bayi baru lahir itu sudah mendengar? Ini benar. Bahkan masih dalam kandungan itu juga sudah mendengar. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada ibu hamil kenceng-kenceng, ya, kemudian didengarkan mungkin murotalkah, ya, atau mungkin musik klasik, biasanya terus tenang. Dulu pernah saya mencoba, ibu hamil, ya, kehamilannya tenang, saya setelkan lagunya Oma Irama, langsung gerak-gerak kencang. Berarti sedang dalam kandungan itu sudah ada. Bahkan kemarin Jumatan enggak, dokter? Saya Jumatan di Masjid Ulil Albab, kebetulan beliau sebagai khotib menyampaikan ini juga, bahwa pendengaran itu paling awal dan paling akhir dialami oleh hamba Allah. Ya. Ini. Kemudian cara beri suara pada tahap awal ini, anak saat mulai awal tidur diperdengarkan suara keras. Kalau dia tiba-tiba atau sekonyong-konyong bergerak, ya, maka pendengaran insya Allah baik. Bisa juga di samping anak. Diusahakan anak jangan melihat sumber bunyi. Itu. Waktu kita memberikan bunyi. Bisa juga reaksi anak ini berupa mengangkat kedua lengan atau kaki. Ini bisa bersifat reflektoris. Begitu mendengar, dia semacam melindungi diri, gitu, siap siaga. Ini adalah cara yang paling mudah. Anak diperdengarkan ini. Kalau di ajaran kita kan sejak lahir di adzani dan iqomah. Ya. Dulu anak saya lahir juga pertama ini. Begitu ada respon, alhamdulillah, gitu ya. Kenapa saya memilih ini? Karena ini yang paling familiar. Ya, gelas diketuk dengan sendok atau ini lonceng, ya, dia akan respon. Atau lagu anak-anak, ya, ini yang sering saya perdengarkan. Kalau dulu pakai ini, sekarang pakai aplikasi. Ya, saya kalau periksa pasien biasanya saya perdengarkan lagu anak, itu dia noleh, oh ini ada respon. Kalau enggak, nanti diulang lagi. Nah ini hasilnya ada refleks, kemungkinan si pendengaran baik. Apabila tidak ada refleks, belum pasti fungsinya jelek. Ini harus diulang tiap minggu berikutnya. Apabila tetap tidak ada refleks, maka sangat mungkin memang ada hambatan pendengaran. Ya. Kemudian diulangi lagi sampai usia 9 sampai 13 bulan. Ini contoh. Ini adalah saya. Kebetulan saya THT, begitu dia lahir nangis langsung saya adzan kanan kiri. Ya. Hanya saja istri saya dokter mata. Begitu tahu cucunya akan lahir, dia langsung bawa senter. Bingung, untuk apa ini? Begitu saya sudah meriksa ini, dia langsung buka mata anak. Dilihat, oh ada refleks ya sudah. Ya, ini. Nah, ini adalah contoh pergerakan. Kalau kita memberikan suara, dia akan mengangkat tangannya. Ini bergerak, meskipun dia tidur. Maka dari itu kemarin di khotbah itu disampaikan, seseorang meskipun tidur, indera yang tidak istirahat hanya telinga. Mata saja istirahat. Ya, ini. Fungsi pengecap saja juga istirahat.
Ini juga kalau kita mendengarkan suara nyanyian, dia akan tersenyum. Karena ini alunan yang nggak tahu, mungkin dia sudah mengenal saat di kandungan. Ini suara yang menyenangkan sehingga dia tersenyum. Ini juga dia mencari arah suara. Begitu kita perdengarkan suara, dia noleh. Ini cucu saya yang pertama. Ya. Kemudian deteksi pada tahap kedua, ini setelah anak 9-8 bulan, belum bisa berjalan, memang anak akan mampu membedakan jenis suara. Caranya, anak harus tenang. Kemudian kita menggunakan suara yang familiar dan menarik tadi itu. Maka selanjutnya perhatian anak ini difokuskan. Mungkin dia diberi mainan. Kemudian kita berikan suara. Jarak 1-2 meter. Ya. Maka apabila dia menoleh, pendengaran anak itu baik. Jika tidak ada respon, didekatkan lagi. Apabila ada respon, pendengaran baik. Bagaimana dengan kalau tidak ada respon? Diulangi lagi tiap minggu sampai 3 kali. Apabila tetap tidak ada respon, baru ke dokter THT. Nah, nanti ada workshop, ini terutama untuk screening awal pendengaran bayi, yaitu dengan otoakustik emission. Ya. Ini contoh, mencari sumber bunyi. Tadi ke kanan, begitu saya coba ke kiri, tetap dia mencari. Ya, ini ketawa, bahkan sampai ketawa ngakak itu, karena senang mendengarkan suara nyanyian. Nah, sedangkan untuk anak yang sudah bisa berjalan, dia diberikan kondisi supaya bermain. Ini dulu kita menyebutnya dengan behavior audiologi, audiometer. Dia diberikan mainan, kemudian diberikan suara dari arah yang tidak terlihat oleh anak. Jika ada respon, maka pendengaran baik. Jika tidak ada respon, ulangi minggu berikutnya. Selanjutnya, jika ada respon setelah minggu berikutnya, ini bisa disimbolkan pendengaran baik. Apabila tetap tidak ada respon, dilatih dengan suara yang menarik. Sekarang banyak itu, ada buku-buku yang kalau ada gambar, kemudian ada penanya, kalau kita sentuh gambar misalnya kuda gitu ya, itu ada suara kuda gitu. Ini pada anak usia 5-6 tahun, ini menggunakan audiometri anak. Ini nada dan intensitasnya dapat diatur. Kemudian yang lebih objektif, ini subjektif ya. Kalau objektif ini dengan otoakustik emission dan auditory brainstem response. Cuma pagi ini, siang nanti, kita yang OAE dulu saja. Nah, berikutnya kita harus melakukan wawancara pelacaan faktor risiko. Misalnya riwayat keluarga, tapi hati-hati. Jangan langsung tanya, apakah bapaknya tuli? Jangan gitu, nanti tersinggung. Jadi kita harus mencari kalimat-kalimat yang halus gitu. Bagaimana komunikasi bapak dengan ibu, nah, gitu. Ya, kalau sulit, wah kita curiga ada gangguan pendengaran. Kemudian kelahiran, ini prematur apa enggak? Saat ibu hamil, ya, kehamilannya itu pernah menderita misalnya demam, ya ini hubungannya dengan toksoplasma, kemudian rubella, cytomegalovirus, dan herpes virus. Atau biasanya kita mempopulerkan dengan istilah TORS. Ya. Kemudian anak saat lahir, apakah waktu itu langsung nangis apa tidak? Kemudian oleh dokter anak biasanya diperiksa atau para medis yang meriksa, ada suatu cara untuk mendeteksi anak itu lahir dengan gangguan nafas apa enggak.
Itu dengan nilai Apgar. Ya, ini. Kemudian konsumsi obat saat ibu hamil, hati-hati ini. Terutama pada trimester pertama dan kedua. Terutama pertama. Kalau ketiga insya Allah tidak begitu berpengaruh. Ya. Riwayat sakit anak. Dulu ada dari teman ya mempunyai anak. Waktu itu sudah bisa bicara, saya lupa usia berapa gitu, kena demam. Ternyata encephalitis. Akhirnya jadi kurang dengar. Ya. Cacat bawaan lainnya, misalnya rubella sindrom. Ya, ini karena rubella. Dulu saya ikut penelitian multicenter internasional. Ya, kita diminta untuk mendeteksi adanya rubella. Tapi kemudian ini sebenarnya merupakan cacat bawaan yang bisa tidak tunggal. Sehingga diperiksa jantungnya bagaimana, sarafnya bagaimana. Ini kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke yang nanti berhubungan dengan workshopnya, yaitu tuli sensori. Di sini gangguan pendengaran yang terjadi di cochlea, ya, di outer dan inner hair cell yang tadi saya sampaikan. Di sini ada gangguan transduksi, jadi penerusan gelombang suara itu terganggu. Sebabnya apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya yang paling sering, bukan paling sering ya. Ini yang kita deteksi pertama adalah toksoplasma. Kejadiannya cukup tinggi. Ya. 1-10 dari 10.000 kelahiran hidup. Ini di Amerika, di Indonesia belum ada. Ya. Gejalanya bisa progresif dari kemudian. Ya, itu toksoplasma. Kemudian yang kedua rubella. Ini yang paling jahat. Ya. Ini sangat menyebabkan anak menderita kerusakan saraf pendengaran. Cytomegalovirus ini juga bisa menyebabkan herpes simplex ini juga bisa. Alhamdulillah saat ini kami baru membuat proposal penelitian mengenai TORS dengan gangguan pendengaran pada anak. Moga-moga nanti sebelum Mei sudah publish. Diagnosisnya dengan OAE yang nanti kita praktekkan. Ini metode objektif, ya, untuk kepentingan screening dan tidak membutuhkan waktu lama. Nanti bisa dibuktikan. Nah, ini penyebab dari penyebab gangguan pendengaran, ya, bisa herediter. Ini dibawa sejak lahir. Ini sifatnya adalah genetik. Ya. Kemudian yang kedua ini yang dalam kandungan dan setelah melahirkan, ya, ini bisa TORS. Ini menyebabkan kerusakan cochlea dan nervus 8. Sedangkan pada saat perinatal, ya, bisa karena berat badan lahir rendah, bisa karena prematur, belum cukup bulan, bisa karena trauma, ya, bisa juga karena hipoksia yang menyebabkan hiperbilirubinemi. Ini bisa saling menyebabkan. Akhirnya terjadi kerusakan saraf. Bisa yang didapat misalnya infeksi, defisiensi yodium, hati-hati, kebisingan, ini juga bisa menyebabkan ketulian. Ya. Nah, ini adalah klasifikasi tingkat gangguan pendengaran. Ini kekerasannya dalam bentuk desibel, nilai ambangnya. Seseorang yang atau anak bisa berespon atau orang bisa mendengar 0 sampai 15 desibel, atau ada yang berpendapat 20 desibel. Kalau teori lama itu 25, ini pendengarannya normal. Kalau 15 sampai 25 ini pendengaran kecil. 25 sampai 40 ringan. 40 sampai 55 pendengaran sedang.
55-70 pendengaran sedang berat. 70-90 pendengaran berat, lebih dari 90 ini sangat berat. Sedangkan stimulus dan respon untuk deteksi gangguan pendengaran seperti ini. Misalnya usia 0-5 bulan ini bisa mendengar suara keras. Contohnya apa? Contohnya suara klakson, suara halilintar, suara motor, mobil. Kemudian 2-3 usia ini bisa menerima bunyi ya tinggi telinga, maka anak akan memalingkan ke arah samping. Ya. 3-4 bulan seperti ini, sampai 8-10 bulan ini mampu melokalisir bunyi. Dia bisa menentukan bunyi itu dari arah mana. Kemudian memahami beberapa kata. Ini pada usia 10-12 bulan. 18 bulan ini mulai mampu membedakan atau mengartikan bunyi. Ini bunyi suara mobil, ini suara gelas, ini suara sendok jatuh, ini suara panggilan. Gitu. Okay. Kemudian 24 ini menyaring suara diskriminasi kasar, dan berikutnya bisa membedakan huruf. Ya. Nah, yang paling penting adalah kita memberikan latihan dan suara yang menarik serta memonitor perkembangannya. Ya. Nah, ini OAE tadi kok saya singgung-singgung. Ini nanti kita periksa. Apabila lulus itu biasanya simbolnya pas. Ya. Kalau tidak lulus itu revert. Kalau lulus sudah usia 3 bulan diulangi lagi. Kalau tetap lulus ya sudah, berarti normal. Tetapi apabila revert, ini usia 1 bulan diulangi lagi. Ya. Selanjutnya untuk yang lulus ini dilakukan pemeriksaan di belakang kornea atau nervus auditoriusnya. Kalau lulus normal, ini. Kalau tidak lulus, ini usia 3 bulan dilakukan timpanometri. Nanti ada nih timpanometri, ya. Kemudian OAE dan ABR tadi. Yang tidak lulus ini sampai 1 bulan dilakukan juga timpanometri, OAE dan ABR. Ya. Apabila tidak lulus diulang lagi 3 bulan. Ya. Kalau lulus observasi 2 tahun. Ya. Kemudian kalau tidak lulus habilitasi. Ya. Kalau dulu habilitasi itu alat dengar, tapi saya tidak melakukan ini. Kenapa? Karena alat bantu dengar itu mengeraskan suara sehingga melampaui nilai ambang. Kalau nilai ambang pendengaran terlampaui, anak mendengar. Tetapi kita tahu bahwa misalnya anak tidak mendengar itu 100 desibel. Maka alat bantu ini diberikan lebih dari 100 desibel. Sementara suara yang keras ini berperan sebagai bising. Bising akan merusak outer dan inner hair cell. Sehingga menjadi tuli juga. Saya pernah mendapatkan ini karena saya tidak tertarik dengan alat bantu. Waktu itu ada pasien yang datang dari Medan 1, dari Padang juga. Ya. Sebelum pakai alat bantu dengar itu desibelnya 60. 2 tahun setelah memakai alat dengar menjadi 90. Nah ini membuktikan teori saya, asumsi saya bahwa bising itu lebih memperberat pendengaran. Ya. Nah ini kalau udah lulus diobservasi sampai 2 tahun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan menyinggung mengenai tadi yang sudah disampaikan Dr. Gesit mengenai
obat. Ya. Ini sampai sekarang masih tetap saya lakukan. Ada satu hal yang apakah itu sentilan dari Allah, ya, memberikan ilmu yang kecil untuk saya. Waktu itu ada anak diantar ibunya, anak laki-laki datang setelah sudah periksa ke berbagai dokter, baik dokter anak maupun dokter THT. Saya lihat, oh ini hambatan pendengaran. Saya berikan obat itu. Kenapa saya pakai obat itu? Karena suatu saat saya pernah menjenguk teman yang mengalami stroke. Stroke itu kerusakan sarafnya kan lebar. Diberikan obat itu, namanya generiknya Pirastam. Ternyata membaik. Kemudian muncul ide, kerusakan saraf yang sedemikian besarnya saja bisa baik. Ya, sangat mungkin saraf pendengaran yang kecil ya, insya Allah baik. Ya, setelah itu 6 bulan kemudian, tiap bulan kontrol, 6 bulan saya cek baik, normal. Setelah normal, ibunya tanya, dokter kenal dokter X ini apa enggak? Oh itu pembimbing saya. Ya, jadi pembimbing waktu S1. Kenapa Bu? Itu kak saya. Saya alhamdulillah saya bisa membantu keponakan yang dulu sangat berjasa membimbing saya. Setelah itu saya lakukan terus. Ya, kira-kira setelah umur 5 tahun, saya lupa kalau itu adalah pasien saya. Saya operasi amandelnya karena dikirim dari dokter gigi akan dipasang kel itu ya. Itu adenoidnya harus bersih. Ya. Sudah baik. Kemudian 2 bulan yang lalu datang. Ya. Ibunya cerita, dok ini pasien dokter sejak usia berapa? 2 tahun atau berapa? Loh, siapa Bu? Saya adiknya dokter X itu. Saya jadi ingat, alhamdulillah. Sekarang udah bisa sekolah, sudah SMP, ya. Ya ini pakai terus Pirastam. Ya. Kemudian saya cari, ya. Saya cari apa sih Pirastam itu. Ternyata dia golongan GABA. Gamma amino butyric acid. Itu adalah untuk memacu pertumbuhan saraf. Ya. Kemudian saya cari lagi. Ternyata dia memacu neovaskularisasi pada nervus auditorius. Saya cari lagi. Ternyata dia memacu produksi neurotransmitter. Saya cari lagi, saya nggak puas. Itu kan baru teori. Risetnya mana? Ternyata ada penelitian memakai saraf ayam. Chicken itu ayam ya. Saraf pendengarannya diambil, satu dirusak, satu tidak. Dikultur. Yang dirusak diberikan Pirastam. Ternyata kembali jadi normal. Kemudian di situ diteliti lagi, ternyata memacu pertumbuhan jaringan embrional saraf pendengaran juga. Akhirnya saya pakai sampai sekarang. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi saya dimusuhi banyak dokter THT, ya, banyak pabrik hearing aid. Ya. Biasanya saya sampaikan ke pabrik hearing aid, distributor juga. Kalau untuk dewasa, saya pakai. Karena pertumbuhan itu sudah nggak ada lagi. Tapi kalau untuk anak, maaf, saya tidak akan memakai. Alhamdulillah sponsor kita tadi itu, dia memahami pemikiran saya. Sehingga setiap ada anak dengan gangguan pendengaran, hasilnya tidak baik, pasti dikonsul ke saya dulu. Ya, begitu saya lihat, ini harus pakai Pirastam dulu, saya berikan Pirastam. Alhamdulillah sampai sekarang pasiennya membaik sekitar 80% itu baik. Ya. Ada yang menyampaikan kenapa nggak dipublikasi? Ya nanti dulu lah. Kenapa nggak pakai
testimoni, ya. Itu dari teman dari Jakarta harus pakai testimoni dong. Wah, itu kan paranormal. Mosok saya pakai testimoni, gitu. Iya, harusnya kan Anda rekam gini. Enggak, saya enggak mau. Yang penting anak itu terbantukan. Gitu. Inilah yang membuat saya yakin, ya, karena saya tidak mencari keuntungan dari penderitaan orang tua, ya. Ini mesti saya sampaikan. Kemudian saya sampaikan juga, kalau mau implan yang ditanam itu, yang dari Korea itu harganya 250 juta per telinga. Dengan hasil yang tidak tahu lah. Kalau yang dari Eropa 350. Kalau obat ini ini tidak iklan, ya, karena genetik ini. 100 cc yang sirup itu harganya waktu itu 85.000. Itu kalau anak umur berat badan 10 kg bisa dipakai 20 hari. Ya. 20 hari, katakanlah 1 bulan itu berarti 120-an ribu. Kalau sampai 9 bulan kan cuma nggak sampai 1 juta. Tapi kalau pakai alat bantu dengar 250 juta. Sehingga secara health ekonomi, ya, ini sangat-sangat efisien. Mungkin waktunya sudah pas, ya. Begitu Dokter Fitri, itu audiens semua yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah wawasan, bisa menambah modalitas untuk prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih banyak Dr. Bambang Uji atas pemaparannya pada materi tumbuh kembang dan gangguan pendengaran pada anak. Nah, Bapak, Ibu, dan dokter peserta seminar sekalian, tidak terasa materi pertama di sesi kedua ini telah selesai disampaikan. Nah, monggo silahkan jika ada pertanyaan terkait tema tumbuh kembang dan gangguan pendengaran pada anak, silahkan disimpan, nanti bisa ditampilkan, atau mungkin sekarang juga nggak apa-apa, ditulis di kolom komentar. Dan setelah materi keempat akan ada sesi diskusi lagi. Baik, terima kasih banyak Dr. Bambang Uji atas pemaparannya. Untuk materi keempat akan disampaikan berikutnya oleh Dr. Feby Noviyendri, spesialis THT BKL, dengan tema screening dan tantangan penata laksanaan gangguan pendengaran. Izinkan saya sebelum materi ini dimulai untuk membacakan CV dari Dr. Feby. Dr. Feby Noviyendri lahir di Pekanbaru 23 November tahun 85 gitu. Untuk pendidikan terakhirnya beliau menempuh PPDS 1 di FKKMK UGM. Untuk alamat sekarang beliau tinggal di Minggir, Sleman. Untuk riwayat pendidikannya beliau dari SMP sampai SMA di Asalam Surakarta, ya Dok, ya. Kemudian melanjutkan S1 profesi dokter di UMY angkatan 2004. Kemudian tahun 2015 sampai 2008 mengikuti PPDS 1 THT PKL. Untuk riwayat aktivitas dan organisasinya ini banyak sekali nih Dok, sampai 2 slide sendiri nih dokter. Untuk riwayat pekerjaannya saat ini, beliau menjadi dokter THTKL di JIH dan RSUI serta dosen tetap di FKUI. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke materinya. Fitri, dan juga alhamdulillah terima kasih Dr. Bambang Uji, spesialis THT BKL konsultan dan MKes, yang tadi sudah berbagi ilmu dengan kita semuanya, Bapak Ibu peserta dari seminar dan juga workshop audiologi update FKUI tahun 2023. Materi yang diamanahkan kepada kami ini tentang screening dan tantangan penata laksanaan gangguan pendengaran. Coba slide-nya. Oke, ini sebagai pendahuluan yang mungkin tadi juga sudah sempat disinggung
oleh beberapa pembicara sebelumnya, memang adanya gangguan pendengaran ini itu akan mengakibatkan nanti gangguan dalam menerima informasi, sehingga terjadi juga gangguan komunikasi. Ini memang sangat mempengaruhi kualitas hidup, baik kalau itu terjadi dari sejak lahir atau pada usia anak-anak maupun nanti pada usia dewasa hingga usia lanjut. Kita ketahui bahwasannya di WHO pun juga memberikan informasi terkait jumlah dari penduduk dunia, ternyata kurang lebih 5,3% itu mengalami adanya gangguan pendengaran yang memang lebih dominan terjadi pada usia dewasa dibandingkan pada usia anak-anak. Tapi ternyata tadi tidak sedikit juga pasien yang usia anak-anak mengalami gangguan pendengaran. Dan kalau kita amati memang di usia lebih dari 65 tahun, hampir sekitar 25 hingga 40% penduduk dengan usia 65 tahun ke atas itu sudah mengalami gangguan pendengaran. Kalau yang usianya lebih dari 70 tahun, hampir separuhnya. Dan termasuk juga bagi yang usia sudah di atas 80 tahun, nah ini usia senior semua ya dok ya. Itu memang secara natural, ya secara sunatullahnya begitu sudah akan mengalami proses degenerasi, sehingga diantaranya adalah gangguan pendengaran. Tadi juga sudah disinggung Bapak Ibu sekalian, dari Multicenter Study, Indonesia termasuk peringkat yang keempat nih, setelah tadi Sri Lanka, Myanmar, dan juga India. Nah, kita di nasional ini ada Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan juga Ketulian atau PGPKT, yang ini diamanatkan oleh negara untuk bersama-sama menurunkan angka gangguan pendengaran dan juga ketulian. Memang titik tekannya diantaranya adalah promotif dan preventif, yang ini yang bisa dilakukan oleh seluruh stakeholder, seluruh komponen masyarakat dan juga yang terkait, apakah itu tenaga kesehatan, bahkan sampai nanti kepada pemerintah baik di daerah maupun di pusat untuk kebijakan. Nah, ini kita mungkin melihat ada satu ayat Al-Quran yang mungkin menjadi dasar, ini perspektif Islam yang kami ambil, yaitu adalah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibumu, la ta'lamuna syai'an. Jadi kita memang tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah ternyata membekali kita ini dengan potensi yang luar biasa, dengan modalitas yang luar biasa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi Allah sudah bekali kita pendengaran dan penglihatan serta hati, la'allakum tashkurun, agar kita kemudian bersyukur. Ini menarik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sejawat sekalian, kalau di dalam Al-Quran itu sering digandeng 2 dari 5 panca indera kita, kurang lebih ada sekitar 22 ayat Al-Quran yang menyinggung 2 panca indera ini, yaitu adalah pendengaran dan penglihatan. Dan lebih uniknya lagi, pendengaran selalu lebih dahulu disebutkan atau diucapkan begitu dibandingkan penglihatan. Dan ternyata tadi betul yang sampai Dr. Bambang Uji tadi, ternyata pendengaran kita itu lebih awal berfungsi, bahkan seketika sejak lahir itu sudah langsung berfungsi. Bahkan tadi di dalam rahim pun juga sudah berfungsi. Sampai juga ternyata di akhir data hidup pun juga ternyata pendengaranlah yang paling berakhir berfungsi. Tadi ada mouse-nya pencet. Nah, di sini kita kalau lihat rekan-rekan sejawat sekalian, ternyata memang pendengaran dan penglihatan ini menjadi sumber ilmu, jadi sumber input informasi di awal-awal kehidupan, sebelum nanti berkembangnya kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Jadi seorang A itu akan kemudian punya kemampuan bahasa, kemampuan berbicara, itu akan selalu diawali dengan kemampuan mendengar terlebih dahulu. Dan nanti baru akan disusul dengan tumbuh kembang kognitif yang lebih tinggi nanti terkait motorik, kemudian terkait analisa dan sebagainya. Nah, sehingga ini menjadi perhatian bagi bersama bagaimana terkait indera ini, termasuk adalah diantaranya pendengaran, itu menjadi hal yang diperhatikan sedari bayi baru lahir. Begitu juga ada dewasa, ternyata ketika usia semakin lanjut,
sebagai tadi yang sudah disampaikan tadi di data WHO, proses degeneratif sudah mulai terjadi ya sejak usia, ya sebenarnya degenerasi itu sudah mulai dari sejak lahir pun sudah berlangsung begitu ya, tapi kan memiliki dampak secara fisiologis ketika usia di atas 30-40 tahun, termasuk juga pendengaran, di mana dari gambar skema ataupun grafik yang ada di layar menunjukkan usia-usia di atas 40, 50, 60 hingga 70 ambang dengar akan semakin turun. Di sini digambarkan pada penderita laki-laki itu memiliki dampak penurunan ambang dengar yang lebih berat dibandingkan pada penderita perempuan. Tadi sudah disinggung teman-teman sejawat sekalian terkait tipe ketulian secara umum itu ada gangguan konduksi, conductive hearing loss, jadi mana tadi gangguan didapatkan atau berada pada telinga bagian luar sampai telinga bagian tengah, kemudian juga ada sensory neural hearing loss, jadi gangguan dari sistem sensori dan juga saraf, yaitu melibatkan telinga bagian dalam, yaitu di koklear, yang lebih tepatnya nanti di outer hair cell maupun inner hair cell, dan juga di jaras nervus 8. Atau bisa juga terjadi pada keduanya, yaitu gangguan konduksi disertai juga dengan gangguan sensori maupun saraf. Nah, di sini mungkin kita bisa melihat beberapa kemungkinan diferensial diagnos. Jadi teman-teman sejawat ketika mendapatkan kasus-kasus hearing loss, kita bisa menduga beberapa kemungkinan diferensial diagnosa ya, yang tadi juga sudah disinggung di beberapa materi sebelumnya. Seperti misalnya untuk kasus-kasus CHL, ketika kita mendapatkan kasus ini dengan kondisi pemeriksaan fisik, baik itu di auricula, di kanalis, bahkan gambaran dari membran timpani, kadang-kadang kalau tidak cermat terkesan normal begitu. Tapi kalau pada kasus otosklerosis, kita sebenarnya bisa melihat adanya gambaran bayang-bayang merahan begitu di membran timpaninya, yang biasa kita sebut dengan sources sign. Kemudian kalau ada gangguan pada kanal, itu bisa dikarenakan adanya cerumen impacted, atau mungkin keratosis obturans, adanya benda asing, adanya peradangan pada telinga luar, termasuk juga adanya perkembangan neoplasma pada struktur telinga luar. Dalam keadaan untuk telinga tengah, nah ini bisa juga terjadinya perforasi, juga mengakibatkan adanya penurunan pendengaran, atau keadaan mengalami retraksi, oleh karena tadi adanya gangguan fungsi tuba, kemudian juga adanya peradangan pada telinga tengah, kemudian adanya efusi, cairan yang terbentuk atau terakumulasi pada telinga tengah, kemudian pertumbuhan tumor, dan juga kolesteroma. Nah, sedangkan pada kasus-kasus SNHL, ini kita bisa lihat beberapa diagnosis yang mungkin, yaitu diantaranya pada kasus-kasus dengan onset yang lambat dan bertahap, presbikusis yang nanti sering terjadi pada usia lanjut, kemudian tadi akibat paparan bising, akibat dari penggunaan ataupun paparan dari obat-obat yang ototoksik, termasuk juga adanya pertumbuhan tumor pada cerebellopontin. Kemudian sifatnya progresif, tadi bisa kita amati berkaitan dengan infeksi, apakah itu pada pasien sendiri ataupun berkaitan nanti dengan janin dalam rahim ibu, ya itu akibat dari infeksi TORCH. Kemudian juga adanya gangguan anomali secara genetik dari sejak lahir. Dan yang sifatnya bisa periodisasi ataupun bisa bersifat sementara ataupun hilang timbul, nah ini bisa berhubungan juga tadi dengan TORCH, kemudian dengan kondisi genetik, juga kasus-kasus pada sindrom Meniere, ataupun pada kondisi adanya hidrops pada endolimfatics. Dua hal ini juga bisa terjadi bersamaan, yaitu pada kasus-kasus tadi diantaranya ada otosklerosis, otitis media yang kronik yang dengan komplikasi, di mana tidak hanya infeksi ataupun inflamasinya berada di telinga tengah, tapi sudah melibatkan telinga bagian dalam, pertumbuhan tumor pada struktur temporal, begitu juga dengan trauma, termasuk juga adanya malformasi pada struktur telinga dalam, dan berbagai penyebab-penyebab yang lainnya. Nah, ini yang menjadi tantangan tentunya dalam hal screening hingga nanti tata laksana. Seringkali pada kasus-kasus hambatan pendengaran pada neonatus itu tidak disadari dari awal, gitu. Terlebih beberapa kasus itu idiopatik,
Jadi ketika kita sudah menggali terkait faktor-faktor resiko, ternyata belum menemukan betul ya, kadang-kadang untuk beberapa pasien ini penyebab persisnya apa begitu. Ya, walaupun memang kita akan mendapatkan lebih banyak pada pasien-pasien dengan faktor risiko yang jelas begitu. Nah, diantaranya karena tadi idiopati, kemudian seringkali ya karena kalau pada anak-anak itu belum bisa kita cermati dengan baik. Nah, tadi alhamdulillah Dr. Bambang Uji sudah menjelaskan ada beberapa cara sederhana begitu ya melihat behavior atau kebiasaan yang bisa muncul respon dari suara-suara yang kita berikan kepada pasien anak, bayi begitu atau bahkan mungkin pada bayi kita sendiri begitu. Nah, dan juga program screening ini mungkin belum merata secara nasional ya itu. Bahkan di kota-kota besar pun untuk screening pendengaran bayi baru lahir belum bisa dilakukan secara general, secara keseluruhan setiap bayi lahir kemudian dilakukan screening pendengaran. Nah, pada usia anak-anak pun juga sama, rekan-rekan sejawat sekalian, seringkali anak itu tidak menyadari, apalagi kalau gangguan pendengarannya tidak terjadi tiba-tiba begitu. Atau bahkan gangguan pendengaran itu terjadi bilateral, jadi kedua sisi telinga. Sehingga menganggap hal yang biasa ketika ya secara bertahap pelan-pelan ya pendengarannya terganggu. Nah, mestinya memang orang tua ataupun guru lebih cermat untuk melihat bagaimana perkembangan, bagaimana keseharian anak-anak, bagaimana proses capaian pembelajaran anak-anak usia sekolah, gitu ya, bagaimana fokus dalam belajar dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan juga dalam hal untuk kita menyadari adanya gangguan pendengaran pada usia-usia anak-anak kita di usia sekolah. Termasuk juga di penderita atau orang dewasa, ya kadang-kadang seperti tadi disampaikan Dr. Bambang Uji juga kena faktor tadi mungkin malu untuk kemudian bercerita ataupun mengkonsultasikan adanya gangguan pendengaran, terlebih lagi mungkin berkaitan dengan pekerjaan begitu, karena tidak disadari kalau pekerjaan ya tersebut berisiko tinggi begitu, terutama yang bukan industri begitu ya dok ya. Jadi yang hanya industri rumahan seperti halnya kita sering dapatkan para pengrajin kayu begitu, ya mereka belum teredukasi dengan baik untuk menggunakan alat pelindung diri dan itu tidak menyadari bahwasanya adanya gangguan sudah dialami oleh pekerjanya begitu. Nah, ini sungguh ya sangat kita sayangkan begitu karena dampak kalau tadi berhubungan dengan paparan bising itu tidak bisa kita dapatkan dalam hanya hitungan 1-2 tahun begitu, tapi setelah 10-15 tahun barulah akibat dari paparan bising itu memberikan gejala yang bisa mengganggu fungsi keseharian dari pasien. Atau pada usia dewasa kita ya keluarga atau bahkan pasien sendiri menganggap ya sudah wayahnya itu sudah waktunya lumrah yang namanya kalau yang bisa dengar. Nah ini kalau disadari betul kondisi-kondisi seperti itu justru malah semakin mengakibatkan ya penurunan kualitas hidup. Nah maka ini nanti tantangan tentunya bagi kita semua rekan-rekan sejawat sekalian, bagaimana screening itu perlu nanti kita lebih berikan perhatian begitu ya. Baik itu secara pasif ketika itu pasien praktek atau mungkin masyarakat atau kegiatan baik maupun oleh teman-teman di layanan primer untuk lebih ini satu kala. Dan pasien-pasien seringkali butuh dukungan warga, dari komunitas, ya, dari lingkungan sosialnya, ya, karena pasien-pasien yang sudah mengalami penurunan pendengaran, ini seringkali nanti akan berdampak pada kondisi psikis yang sudah disebut oleh Dr. Bambang Uji. Nah, kalau sudah berdampak pada hubungan kondisi psikologisnya, nah ini akan mengakibatkan nanti munculnya berbagai penyakit-penyakit ikutan setelahnya. Nah, tadi sudah disinggung rekan-rekan sejawat sekalian terkait screening pendengaran pada neonatus. Jadi
mungkin kalau prinsip yang diingat adalah 136 begitu ya. Bagaimana kurang dari 1 bulan itu sudah harus lakukan screening OAE. Ketika hasilnya pas, ya, kalau di tempat sejawat juga tersedia ABR yang otomatis, ya, nanti bisa dilakukan juga untuk menilai baik itu fungsi sensorinya, fungsi outer hair-nya, dan juga fungsi Jaras nervus 8-nya apakah lulus atau tidak, atau tadi pas atau refer. Kalau memang tanpa faktor resiko, hasil OAE, hasil PIRA, ABR-nya, otomatiknya pas, maka kita lakukan observasi tumbuh kembang sampai nanti di usia setidaknya 2 tahun. Tapi kalau dengan adanya faktor resiko, maka sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan ABR yang diagnostik begitu sebelum usia 3 bulan. Kalau hasilnya lulus begitu normal hearing, maka nanti tinggal dilanjutkan dengan observasi tumbuh kembang sampai usia 2 tahun. Tapi kalau dari hasil OAE screening-nya terdapat hasil yang tidak lulus atau refer, maka di usia 1 bulan sebaiknya diulang, baik itu OAE maupun tadi ABR yang screening. Kalau hasilnya pas, maka kita bisa memantau dan mengevaluasi, mengobservasi secara ketat terkait tadi tumbuh kembangnya, sesuai tadi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Bambang Uji juga. Kemudian kalau hasilnya ternyata refer, maka ini diupayakan sebelum usia 3 bulan atau setidaknya di usia 3 bulan, ini sudah bisa ditegakkan diagnostik apakah kondisi pendengaran pasien normal atau terdapat adanya gangguan. Nah, kalau terdapat gangguan, maka diupayakan tadi habilitasi. Habilitasi adalah upaya-upaya begitu ya untuk memberikan rehabilitasi pada sel-sel saraf pendengarannya, termasuk juga dengan memberikan stimulus begitu. Nah, tadi sudah disinggung upaya-upaya rehabilitasinya diantara tadi oleh Dr. Bambang Uji sudah disebutkan mungkin penggunaan obat-obatan neuromodulator ya Dok ya, seperti tadi piracetam gitu. Kemudian pada usia-usia yang lebih, apalagi usia lanjut, nah usia dewasa, anak usia dewasa sampai usia lanjut, tentu kita tidak boleh lupa untuk selalu gali anamnesis untuk faktor risikonya, gitu. Karena memang kadangkala kita sebagai dokter ini kurang meluangkan waktu begitu untuk menggali betul terkait faktor-faktor risiko, apalagi tadi yang berkaitan dengan neonatus begitu ya. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Bambang Uji, banyak faktor risiko baik saat kehamilan, apakah adanya infeksi, ya tadi berkaitan dengan TORS contohnya. Kemudian proses persalinan apakah dia dalam keadaan matur atau prematur, berat lahirnya seperti apa, kebugarannya bagaimana, Apgar skornya dan sebagainya. Kemudian juga pada usia lanjut kita bisa gunakan salah satunya kuesioner HAIE screening ya. Ini sudah ada versi bahasa Indonesianya. Dari ada 10 pertanyaan, nanti masing-masing diberikan skor 0 sampai 4. Kalau hasil scoringnya itu 0 sampai 8, berarti dianggap normal atau tidak ada gangguan pada fungsi pendengaran. Kalau scoringnya 8 sampai 24, itu curiga terdapat adanya gangguan yang relatif ringan sampai sedang. Tapi kalau lebih dari 24, maka sudah ke kondisi adanya gangguan pendengaran yang berat. Nah, ini bisa menjadi screening sederhana nih bagi teman-teman sejawat di layanan primer untuk bisa dilakukan. Kemudian jangan lupa, ini seringkali terlewat memang, lebih mungkin teman-teman di layanan primer kadang-kadang keterbatasan alat begitu ya, tapi mungkin jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan fisik THT yang standar saja, yang sederhana, ya minimal yang kita lakukan inspeksi ya untuk kondisi telinga begitu. Apakah terdapat adanya secara formasi ataupun bentuk begitu terdapat anomali ya atau malformasi, kemudian di struktur telinga luar diantaranya di kanalisnya apakah terdapat sumbatan atau tidak. Nah ini bisa mestinya dilakukan secara rutin. Sedangkan untuk pemeriksaan fungsi mendengar yang sederhana, dan ini saya yakin juga teman sejawat sudah memahami juga, yaitu diantaranya adalah tes bisik, kemudian juga menggunakan sederhana dengan tes Garputala, ataupun dengan audiometri screening. Nah ini nanti juga akan disinggung di saat workshop begitu. Nah untuk tes berbisik
ini cukup sederhana tanpa menggunakan alat sama sekali. Jadi kita membutuhkan ruangan yang tenang gitu ya, yang relatif kebisingannya di bawah 40 desibel. Kemudian posisi pasien itu kita minta duduk secara nyaman begitu ya, dan dokter ataupun pemeriksa berada di salah satu sisi telinga yang akan diperiksa dengan jarak kurang lebih 4 sampai 6 meter. Nah, nanti diminta pasien menutup salah satu telinga yang tidak diperiksa. Silakan nanti teman sejawat bisa mengucapkan 5 kata atau juga bisa menggunakan 8 hingga 10 kata. Pasien diminta untuk mengulangi. Nah, semestinya kalau dapat mengulangi dengan baik lebih dari 80% kosakata yang kita ucapkan, maka itu dianggap tidak ada. Tapi kalau kurang dari itu, maka kita curiga adanya gangguan pendengaran dan semestinya dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih objektif ataupun yang bisa memberikan hasil data kuantitatif. Pemeriksaan ini tentunya cukup sederhana dan mudah begitu ya, sehingga bisa dilakukan. Kemudian pemeriksaan garpu tala, yang ini juga saya yakin teman-teman sejawat sudah familiar ya. Namun kalau sudah berpraktek biasanya karena tidak punya alat ya, murah ya dok. Ya. Begitu. Nah, ini bisa gunakan garpu tala yang 512 Hz. Jadi 3 pemeriksaan diantaranya adalah Rhine, Weber, dan Swabah. Ini teman-teman cukup sederhana, tapi bisa memberi gambaran kepada kita. Apakah terdapat adanya ketulian atau tadi hambatan dengar, gangguan pendengaran, yang juga kita bisa pilih tipenya, ke arah conductive hearing loss, hearing loss. Untuk pemeriksaan Rhine, kita cukup membandingkan dengan hantaran udara ya. Nanti dengan kepala yang sudah dipetik begitu ya, dibunyikan, nanti bisa ditempatkan di mastoid. Kemudian setelah penderita tidak dengar, garpu tala bisa ditempatkan pada sisi lateral telinga. Nanti kita bisa konfirmasi apakah penderita ataupun pasien masih mendengar atau tidak. Kalau hantaran udaranya lebih baik dibandingkan hantaran tulang, maka bisa katakan Rhine positif. Dan ini nanti menunjukkan kepada kondisi yang normal ataupun pada kondisi yang SNAL. Tentu simpulan ini nanti kita dapatkan setelah ketiga pemeriksaan dilakukan. Dan sebaliknya kalau AC-nya lebih kecil daripada bone conduction-nya, maka ini kita katakan Rhine-nya negatif, dan ini nanti kepada menunjuk ke kondisi yang adanya hambatan secara konduksi. Kemudian pemeriksaan Weber, yaitu pemeriksaan garpu tala kita tempatkan pada midline struktur dari kepala kita, ya, bisa di vertex, bisa di labella, bisa di gigi ataupun di submental. Nah, ini nanti diminta pasien untuk mendengarkan secara fokus apakah suara yang didengarkan sama pada kedua sisi telinga, atau mungkin ada lateralisasi atau bagian sisi telinga yang didengar lebih keras, gitu ya, yang nanti bisa mengarah kepada, kalau kepada sisi yang dikeluhkan, ini mengarah kepada gangguan konduksi, tapi kalau dia lateralisasi kepada sisi yang sehat, maka ini lebih mengarah kepada gangguan sensorimotor. Begitu juga Swabah, ini membandingkan hantaran tulang baik si pemeriksa dengan si pasien. Kalau antara pemeriksa dengan pasien sama, nah, maka dikatakan normal, tentu dengan syarat pemeriksaannya pun juga kondisinya normal hearing. Tapi kalau lebih memanjang, nanti akan mengarahkan kepada kondisi gangguan konduksi. Tapi kalau lebih pendek, swabahnya maka mengarah kepada kondisi gangguan sensorimotor. Kemudian yang lain, ada pemeriksaan, kalau tadi kita dengan garpu tala, ini sama-sama pemeriksaan yang sifatnya juga subjektif, tergantung pada kondisi pasien. Tetapi ketika dengan pemeriksaan tes audiometri nada murni, ini bisa kita dapatkan selain tipe ketulian juga ambang dengar pasien. Yang ini bisa menunjukkan nanti terkait derajat ketulian. Nah, secara sederhana pemeriksaannya nanti dengan di dalam ruangan yang semestinya betul-betul kedap, ya, bebas dari kebisingan.
nanti pasien akan diberikan stimulus bunyi sesuai dengan frekuensi dan intensitas secara bertahap. Nanti kita mulai dari 500 Hz, kemudian sampai nanti rata-rata antara 4.000 sampai 8.000 Hz. Dan dari hasil pemeriksaan kita akan dapatkan gambaran audiogramnya, baik dari hasil pemeriksaan hantaran udara maupun hantaran tulang. Nah, dari sini nanti kita bisa menginterpretasi apakah tipe ketuliannya itu bersifat conductive hearing loss ataupun SNHL. Jadi ketika terdapat adanya dari audiogram itu gap antara hantaran tulang yang bagian atas dengan hantaran udara yang grafik di bawah yang ada garis penghubungnya, nah maka ini memberikan gambaran audiogram pada conductive hearing loss. Nah, sedangkan kalau baik itu AC dan BC-nya sama-sama turun dari ambang normal, tadi dikatakan ada batasan yang menyebut 15 desibel untuk yang terkini begitu ya Dok ya, atau mungkin dengan literatur yang lebih lama itu 25 desibel. Nah ini dan tidak terdapat gap di antara keduanya, makanya adalah audiogram untuk yang tipe sensorineural hearing loss. Tapi ketika keduanya turun namun terdapat adanya gap di antara keduanya, antara conduction dan juga bone conduction, maka ini adalah yang mixed hearing loss. Nah ini nanti teman sejawat juga bisa melihat derajat ketuliannya, tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Bambang Uji, apakah ringan, apakah sedang atau sedang berat, ya, atau berat bahkan sampai sangat berat, di mana lebih dari 90 desibel. Oke. Kemudian pemeriksaan yang lain, nah ini juga tidak boleh kita lewatkan, di mana tadi fungsi mendengar itu tetap akan melalui struktur telinga tengah, ya, yaitu membran timpani, kemudian ossicula auditiva, ya, baru nanti diteruskan kepada struktur telinga bagian dalam melalui oval window. Nah, kondisi telinga tengah ini perlu kita evaluasi. Tadi di materi awal, Dr. Gesit juga sempat menyinggung nih, bagaimana menilai fungsi telinga tengah dengan yang sederhana, yaitu dengan perasat falsafah maupun Toynbee, dengan kita lihat pergerakan dari membran timpani. Nah, secara objektif kita bisa lakukan dengan pemeriksaan timpanometri, di mana nanti kita akan nilai compliance-nya pergerakan dari membran timpani, kemudian kondisi tekanan di intracavum timpani, dan juga volume dari ear kanalnya. Nah, tentu pemeriksaan ini akan dapatkan hasilnya dengan syarat kondisi membran timpaninya intak atau utuh, tidak mengalami perforasi. Ada 5 timpanogram yang bisa kita dapatkan dari hasil timpanometri. Pertama adalah yang tipe A, ya, ini di mana compliance-nya baik, tekanannya juga baik, ya. Dan nanti catatan ear volume-nya juga dalam batas normal. Kemudian ada yang timpanogram tipe B, ini yang dia grafiknya mendatar. Ya, ini menunjukkan kalau membran timpani tidak bergerak sama sekali. Nah, ini biasanya terjadi pada kondisi-kondisi terdapat tahanan, diantaranya contoh oleh karena efusi, jadi ada cairan di intracavum timpani. Kemudian ada yang tipe C, pergerakan membran timpaninya bagus, tapi grafiknya bergeser ke sebelah kiri. Nah, ini oleh karena adanya tekanan intracavum timpani yang negatif. Contohnya pada kasus-kasus tadi barotrauma, ya, ataupun fungsi tuba, sehingga nanti tampak gambarannya kalau bersifat kronis akan memberikan membran timpani semakin retraksi. Ada lagi yang tipenya AD, di mana puncaknya terlalu tinggi. Nah, ini terdapat dislokasi atau putusnya sambungan antar tulang-tulang pendengaran. Termasuk tadi pada otosklerosis misalnya, nanti memberikan gambaran tipe yang AS. Pergerakan atau compliance-nya kurang lentur, karena kekakuan dari tulang-tulang. Kemudian kapan kita lakukan pemeriksaan? Ya, secara pemeriksaan fisik, silakan kita bisa edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan fisik berkala setiap 6 bulan, di mana nanti diantaranya pembersihan serumen, termasuk juga screening pendengar sederhana seperti gargutala ataupun tadi yang pemeriksaan fisik gitu ya. Kemudian pemeriksaan ambang dengar baik tadi dengan audiometri itu mestinya dapat dilakukan terutama ketika adanya keluhan, maka sudah dilakukan, atau 5 tahun sekali jika tidak ada faktor risiko, terutama ini sudah masyarakat di usia lebih dari 30 tahun. Kemudian juga pada
masyarakat ataupun pasien-pasien kita dengan faktor risiko sebaiknya setiap 1 tahun sekali dilakukan screening berkala. Dan jangan lupa untuk usahaan lain yang diperlukan. Nah, terakhir untuk strategi tindak lanjut, ini tadi yang neonatus kita ingat prinsip 136. Kemudian untuk ada kasus-kasus di usia pediatri hingga geriatri, perlu untuk pengendalian faktor risiko, tata laksana penyakit yang mendasari, asesmen radiologi, kemudian yang juga penting setelah itu adalah kita konseling dan juga edukasi terkait harapan dari pasien. Apakah adanya rehabilitasi untuk kemampuan dengar dengan target untuk mendukung sosialisasi dan juga aktivitas kehidupan sehari-harinya. Dan tadi terkait pertimbangan alat bantu dengar, nanti mengingat dari faktor penyakit yang mendasari ataupun terkait usia. Dan juga hal yang penting adalah support system, baik itu dukungan keluarga dan komunitas, regulasi tempat kerja, serta jaminan kesehatan. Nah, tadi Dr. Bambang Uji juga sudah menyinggung perbandingan tadi ya dok ya, biaya yang ternyata negara pun belum sanggup itu untuk mengcover. Nah ini tentu negara perlu mempertimbangkan ya, karena tadi sangat berkaitan kondisi yang kasus-kasus neonatus berkaitan nanti dengan tumbuh kembang anak-anak tentunya. Nah terakhir ya tentu selain ikhtiar juga ada doa. Nah ini mungkin salah satu doa yang bisa diucapkan dan kita baca sehari-hari, memohon perlindungan ya dan sehat walafiat baik itu untuk pendengaran dan juga penglihatan. Baik, itu mungkin dapat kami sampaikan, Dr. Fitri, Dr. Bambang Uji, dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febi atas pemaparannya yang sangat menarik, aplikatif juga ya, Bapak Ibu dokter peserta seminar sekalian. Tadi kita dikasih tips ya apa saja yang bisa dilakukan screeningnya bagi anak, kemudian untuk dewasa seperti itu, dan alatnya pun relatif sederhana. Baik, untuk sesi kedua, alhamdulillah telah usai pemaparannya Bapak Ibu dokter peserta sekalian. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab ya di sesi kedua ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk, dokter. Saya izin membacakan dari Dr. Mainanda Primadia lagi. Assalamualaikum, izin bertanya, kebetulan anak saya prematur, sudah tes OAE, timpanometri, dan BERA. Hasilnya bagus. Namun sudah usia 2 tahun, sekarang masih menjalani terapi bicara. Apakah perlu ada tes ulangan untuk melihat fungsi pendengarannya? Bisa dijawab, dokter? Ya, terima kasih Ibu ya. Ibu Mainanda. Ada satu poin yang perlu saya ketahui, tes ini dilakukan kapan dan sudah berapa kali. Ya, itu penting sekali karena untuk mengetahui pada kondisi bagaimana sih. Ya, kemudian ada beberapa pasien ya, kalau nggak salah 4 atau 5 pasien gitu. Ini datang dengan membawa seluruh pemeriksaan yang seperti Ibu Mainanda sampaikan, semuanya normal. Tetapi ternyata masih belum bisa komunikasi dengan baik. Ya, kalau seperti ini, maka kita harus berpikir kebiasaan dulu. Ya, yang paling mudah adalah waktu itu saya tanyakan, yang mengasuh siapa? Ya, hampir semuanya menjawab yang mengasuh itu ART. Ada yang babysitter. Ya. Kemudian saya tanya, Bapak Ibu sibuk? Iya sibuk. Seharian? Iya seharian. Ya. Nah setelah itu saya sampaikan, yang namanya, ini bukan menjelek-jelekan ya, yang namanya pengasuh itu akan merasa tenang apabila yang diasuh itu tidak rewel. Sehingga begitu sudah dimandikan, sudah mandi, sudah rapi, sudah sarapan pagi, sudah setelkan video atau berikan gadget, ya, mainan, sudah, itu saja. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dia
tidak berkembang bagaimana komunikasi verbalnya. Ya. Nah, dari itulah maka ini harus diperhatikan. Tadi Ibu Mainanda, apakah memang seperti itu kondisinya atau enggak? Kalau ya, tolong perbaiki bagaimana supaya komunikasi kepada atau pada anak itu bagus. Ya. Pasien-pasien yang tadi saya sampaikan, akhirnya bapak ibunya dalam tanda petik menyadari kondisi yang ada sehari, bahkan ada ibunya yang akhirnya berhenti dari bekerja. Begitu kontrol, saya lupa berapa bulan berikutnya, sudah lancar komunikasinya. Nah ini penting sekali. Kemudian tadi kalau ditanyakan apakah perlu dites ulang, tergantung pada tadi itu, pemeriksaan yang pertama itu kapan. Karena tadi kan ada tahapan misalnya harus diulang 3 bulan lagi meskipun sudah bagus ya, sehingga untuk memastikan bahwa kondisi pendengaran anak tersebut sudah bagus gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin Dr. Feby ada tambahan? Baik, terima kasih dok. Mungkin sedikit menambahkan saja untuk yang pertanyaan dari Bu Menanda. Ini tadi terkait anaknya prematur begitu ya. Jadi memang perlu kita koreksi juga usia tumbuh kembangnya. Yang nanti apakah dengan usianya yang sekarang itu tentu tidak bisa disamakan dengan anak yang lahirnya prematur begitu. Jadi mungkin mundur beberapa bulan sesuai dengan prematuritasnya tadi. Nah, tadi sudah disebut oleh Dr. Bambang Uji, betul-betul memang aspek stimulus begitu ya, yang kadang-kadang kita terlewat begitu untuk memberikan stimulisasi dalam proses anak akhirnya bisa bicara. Namun selain nanti dari hasil pemeriksaan yang sudah ada, di mana tadi dikatakan OAE, timpanometri dan kira hasilnya bagus, ya satu sisi ini adalah berita baik sebenarnya ketika fungsi auditorinya baik begitu ya dok ya. Nah tinggal kita perlu juga menggali terkait faktor tumbuh kembang yang lain. Apakah ada gangguan yang tadi berhubungan misalnya dengan kemampuan fokus, kemampuan memori. Nah ini nanti kita sebagaimana sampaikan untuk menguji tadi, ya kita sebenarnya di layanan kesehatan pun berupa tim begitu. Nah ini perlu diuji bersama dengan sejawat nanti dari dokter spesialis anak tumbuh kembang dan lainnya begitu. Tambahnya begitu dok. Ya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Dr. Bambang Uji dan Dr. Feby. Mungkin kita masuk ke pertanyaan kedua berikutnya dari Dr. Hasnia Fauzia. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, pada kasus anak dengan bibir sumbing, sudah dilakukan tes OAE dan BERA, hasilnya normal. Saat ini anak sudah usia 3 tahun lebih dan sedang terapi bicara. Apakah perlu dilakukan tes pendengaran kembali? Dan perlu di usia berapa nanti harus dilakukan? Mungkin agak sama seperti tadi ya, Ya. bibir sumbing. Terima kasih Ibu Hasnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat data ini, ada semacam akibat atau komplikasi dari bibir sumbing, yaitu kemungkinan adanya gangguan di telinga tengah. Gangguan telinga tengah, sehingga bisa saja OAE itu awalnya normal, tapi bisa juga setelah diulang ternyata tidak normal. Ya, kenapa demikian? Karena setiap pemeriksaan itu ada saja kemungkinan adanya istilahnya false positif, jadi positif palsu atau ya ketepatannya yang masih harus ditinjau kembali, gitu. Ya. Sehingga kalau pertanyaan seperti ini, saya pikir kok perlu dilakukan tes ulang. Ya. Karena di sini kan masih ada bibir sumbing ini sudah dilakukan terapi apa enggak? Kemudian yang juga perlu diperhatikan, apakah hanya bibir saja atau gusinya juga
Atau langit-langitnya juga ada celahnya apa enggak? Kalau ada berarti memang ada kelainan di namanya itu tuba Eustachy atau tuba tympanofaringea, yaitu saluran yang menghubungkan antara tenggorok bagian belakang dengan telinga tengah. Kalau ada celah-celah seperti itu, fungsi ini kurang bagus. Kalau kurang bagus, maka interpretasi anak dalam mengenali suara juga bisa terganggu. Ya, ini mungkin tambahan, Dr. Fabi. Mohon izin dok, mungkin menambahkan sedikit. Kalau tadi terkait kemampuan dengarnya sudah disinggung oleh Dr. Bambang Uji, saya rasa juga perlu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi berkala. Tapi kalau pertanyaan nanti terkait dengan kemampuan bicaranya, nah ini tentunya selain tadi aspek pendengaran yang semestinya kita harapkan normal, memang dalam proses bicara pun di situ terdapat adanya fungsi ya selain produsen suara itu adalah pita suara, tapi juga ada fungsi dari artikulator dan juga fungsi resonator itu yang diantaranya melibatkan bibir, kemudian palatum, dan juga termasuk struktur tenggorok, hidung, dan sinus paranasal. Nah, kalau tadi terkait bicaranya apakah sudah ada perkembangan atau belum, nah ini nanti perlu dievaluasi memang dengan kondisi bibir sumbing yang ada, apakah sudah dilakukan tata laksana atau belum. Nah, ini nanti perlu menjadi perhatian agar fungsi dalam berbicara tadi terkait artikulasi dan juga resonatornya juga baik begitu. Baik, begitu dokter untuk jawaban dari pertanyaan kedua. Semoga menjawab Dr. Hasnia Fauzia. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir dalam sesi diskusi sesi kedua seminar ini. Yang terakhir dari Dr. Aristriana. Assalamualaikum dokter, saya ingin bertanya, untuk anak 11 tahun yang sering menggunakan headset, apakah bisa menyebabkan gangguan pendengaran? Wah, ini kayaknya yang tua-tua juga bukan 11 tahun juga suka pakai terus ya dok. Ya. Mohon pencerahannya dok. Ya, terima kasih Dr. Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penggunaan headset, ya, ada yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah bagaimana kualitas headsetnya itu. Kualitas headset itu yang bagus memang yang benar-benar penyumbat. Ini bagus. Tetapi hati-hati penggunaan volumenya. Ya, karena penggunaan volume yang tinggi, desibelnya, ini akan berperan sebagai bising juga. Ya. Maka dari itu, kalau saya sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini di praktek, saya menyampaikan pakai saja headphone. Jadi yang tadi kan saya sampaikan di awal tadi, headphone itu kualitas PPE-nya ya, jadi perlindungan pendengarannya itu paling jelek. Tapi untuk kasus-kasus seperti ini justru lebih bagus. Kenapa? Karena suara yang keras itu bocor. Itu yang pertama. Sehingga suara yang muncul dari headphone itu tidak semuanya diteruskan ke saraf pendengaran. Meskipun demikian, yang kedua adalah volumenya. Jangan menggunakan volume yang tinggi. Bagaimana cara memeriksanya? Ini sebenarnya di Play Store juga ada. Ya. Jadi misalnya saya memakai alat headset sekian, itu yang diteruskan berapa? Itu ada. Dan dulu sudah pernah saya teliti, validitasnya cukup tinggi. Jadi hampir aplikasi itu hampir sempurna. Kalau nggak salah 80 sampai 85%. Sehingga mirip dengan sumber bunyi yang mengeluarkan suara. Ya, itu bagus itu. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang kadang-kadang kita meragukan, maka perlu kita teliti. Mungkin begitu untuk Dr. Aris. Ya. Baik. Sedikit Tambahan, menambahkan ya. dok ya.
Jadi selain tadi terkait langsung hubungannya dengan fisiologi pendengaran, namun jadi catatan juga penggunaan headset, apalagi yang modelnya insert phone yang masuk ke dalam liang telinga. Nah ini selain tadi berhubungan dengan volume, intensitas bunyi, ini juga bisa mengakibatkan gangguan fisiologi dari struktur kulit pada kanalisnya. Yang mana seringkali yang terjadi adalah cerumen impacted. Jadi cerumen yang mestinya dia diproduksi persis pada meatus dari Acusticus externus, ya, yang itu juga punya mekanisme untuk dibersihkan sendiri, begitu ya, keluar dengan sendirinya. Tapi dengan faktor trauma dari penggunaan headset ini bisa mengakibatkan cerumen tersebut terdorong ke dalam, sehingga mengakibatkan nanti terjadi impaksi yang juga bisa mengakibatkan adanya gangguan pendengaran yang sifatnya konduktif. Nah ini jadi perhatian juga tentunya bagi ya anak-anak kita ataupun siapapun begitu ya, pola kebiasaan, karena di sini pun kami pernah mencoba meneliti hubungan penggunaan headset yang terutama insert phone itu dengan kejadian dari kasus cerumen impacted begitu, dan itu juga berhubungan dengan adanya gangguan pendengaran selain tadi langsung dengan paparan kebisingan. Begitu mungkin dok. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak Dokter Feby dan Dokter Bambang Uji atas semuanya ini yang telah disampaikan dari materi, kemudian penjelasan dari sesi tanya jawabnya yang insya Allah aplikatif ya untuk Bapak Ibu dokter peserta seminar sekalian. Nah, tidak terasa telah tiba kita di penghujung acara sesi seminar kali ini pada seminar update 2023. Baik, sebelumnya ini ada pesan dari Dokter Bambang Uji ingin menyampaikan tentang buku dari Departemen THI FKUII. Monggo dokter silakan. Ya, alhamdulillah bahwa tahun 2023 ini Departemen THT Fakultas Kedokteran UII difasilitasi oleh UII Universitas Islam Indonesia. Kami sudah mencetak gitu satu buku mengenai tuli pada anak dan bagaimana mendiagnosisnya, bagaimana manajemennya, itu sudah ada semua, dan mungkin bisa kalau ada yang membutuhkan bisa berhubungan dengan FKUI, mungkin nanti moderator akan pembawa acara akan menyampaikan menghubungi ke mana gitu ya, Mbak. Terima kasih Dr. Putri. Oke, baik. Putri. Terima kasih banyak Dokter Bambang Uji dan Dokter Feby. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sampai kita di penghujung acara sesi seminar ini. Tadi ada materi ya Bapak Ibu dokter peserta seminar sekalian yang kita dengarkan. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri kita dapat bermanfaat dalam kehidupan praktek dokter Bapak Ibu peserta seminar sekalian. Amin. Amin. Mungkin cukup sekian. Terima kasih dokter. Untuk sesi setelahnya saya sampaikan ke MC Mbak Hana. Monggo.